Pada VT saya sebelumnya terkait dengan saran saya ya kepada penyidik agar berhati-hati dalam menerima laporan karena bisa dilaporkan ke Paminal ataupun bisa pra-peradilan sesuai pasal 158 huruf E KUHP yang baru ya, apabila tidak segera melaksanakan proses penyelidikan ataupun penyidikan. Lalu ada komentar yang menyatakan saya disuruh berkata dengan jujur. Apakah saya mau jadi penyidik atau tidak? Lalu saya jawab bahwa jika boleh memilih, saya juga untuk saat ini tidak ingin jadi penyidik. Karena apa? Resikonya memang sangat besar ya. Tidak lepas dari adanya laporan. Kalau kita tidak berhati-hati dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menangani perkara. Jangankan saya, sekelas Profesor Edward Omar Sharif Hiariz saja, ahli hukum pidana kita, beliau dalam beberapa VT di media sosial menyatakan kalau boleh memilih, maka beliau pun tidak ingin jadi penyidik karena memang menyadari bahwa risikonya terlalu besar. Selain ketentuan pasal 158 huruf E KUHP yang baru, yaitu terkait dengan pra-peradilan apabila penyidik mengabaikan penanganan perkara tanpa alasan yang sah, itu bisa pra-peradilan. Bahkan di dalam proses penyelidikan pun demikian. Kita bisa melihat ketentuan pasal 23 ayat 6 yang menyatakan bahwa apabila penyidik tidak menanggapi laporan atau pengaduan dalam jangka waktu paling lama 14 hari, terhitung sejak laporan itu diterima oleh penyelidik ataupun penyidik, maka pelapor ataupun pengadu dapat melaporkan penyelidik atau penyidik itu kepada atasan penyidik ataupun kepada fungsi pengemban pengawasan dalam penyidikan. Kalau istilah di penyidik itu disebut dengan wasidik ya, pengawasan penyidik atau pengawas penyidik. Jadi memang dalam KUHP yang baru ini, sejak proses penerimaan laporan ataupun pengaduan, itu memang waktunya sangat terbatas bagi penyelidik ataupun penyidik, karena memang 14 hari tidak segera ditangani, akan dilaporkan kepada wasidik. Begitupun terkait dengan VT sebelumnya, apabila penyelidikan kita lama ataupun penyidikan kita juga karena kurangnya alat bukti memakan waktu yang cukup lama, bahkan bisa pra-peradilan. Untuk itu saya masih berpesan kepada rekan-rekan penyelidik ataupun penyidik agar dalam penerimaan laporan ataupun pengaduan hendaknya berhati-hati terkait dengan risiko yang dialami dalam undang-undang atau KUHP yang baru ini, Undang-Undang 20 tahun 2025. Karena sejak terima laporan 14 hari belum ada perkembangan, maka kita pun bisa dilaporkan kepada wasidik. Maka saya tidak bosan-bosan mengingatkan ketika menerima laporan ataupun pengaduan, khususnya terkait dengan kebendaan, agar mempedomani azas dalam pembuktian, yaitu in criminalibus probationes pedent esse luce clariores. Dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Selain itu, pedomani juga penjelasan pasal 132 KUHP yang baru yang menyatakan bahwa penuntutan itu dimulai sejak proses penyidikan. Maka asasnya bergeser, yang dulu asas ini dipakai oleh jaksa penuntut umum sudah dapat digunakan oleh penyidik, yaitu actori incumbit onus probandi, actore non probante reus absolvitur. Siapa yang menuntut, dialah yang harus membuktikan. Jika tidak bisa dibuktikan, maka orang yang dituntut harus dilepaskan. Jadi silakan pedomani terkait dengan penerimaan laporan oleh penyelidik ataupun penyidik, yaitu ketentuan pasal 23 ayat 6 KUHP dan pasal 158 huruf E, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh penyelidik ataupun oleh penyidik.
terkait dengan profesionalisme penanganan perkara. Demikian, terima kasih.